Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Bapak Ibu guru hebat. Ya, baik, terima kasih atas kehadirannya Bapak Ibu semua. Hari ini kita akan melakukan suatu kegiatan dari guru penggerak, yaitu diseminasi budaya positif pendidikan guru penggerak angkatan 11 SMA Negeri 1 Halmahera Barat. Dengan ada 4 guru penggeraknya. Satu ada Ibu Wati Haji Soleman, kemudian Ibu Neti Diho, kemudian saya sendiri Elvira Karabisina, dan yang terakhir adalah Ibu Yeni. Sebelum kita memulai acara diseminasi kita pada hari ini, marilah kita berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kegiatan selanjutnya, marilah kita mengawali kegiatan kita dengan sama-sama membaca doa. Doa sesuai dengan ajaran agama kita masing-masing dimulai. Doa selesai. Kita masuk pada kegiatan selanjutnya, yaitu pembukaan dari pimpinan sekolah yang diwakili oleh Ibu Wakasek Kurikulum. Kepada Ibu disilahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Elvira yang sudah memberikan kesempatan kepada saya. Hari ini Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah. Sebelumnya untuk Bapak Ibu ketahui, keempat calon guru penggerak kita ini sekarang mereka sudah berada pada modul kedua. Jadi mereka sudah melalui satu tahap dan sekarang mereka sudah mulai ke modul kedua. Dan hari ini mereka merupakan tahap akhir dari modul 1, yaitu aksi nyata. Nah, untuk aksi nyatanya kegiatannya diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Untuk Bapak Ibu ketahui, budaya positif ini sangat-sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Karena di situ ada beberapa materi yang memang sangat penting untuk diterapkan di sekolah. Karena ada keyakinan kelas, kemudian ada posisi kontrol, kemudian kebutuhan dasar manusia, juga ada disiplin positif, kemudian ada restitusi dan segitiga restitusi. Dan itu sangat-sangat penting untuk diperlukan oleh Bapak Ibu guru. Ya, untuk biar tadi kita kan sudah sama-sama berdoa untuk kelancaran kegiatan ini. Saya berharap Bapak Ibu mengikutinya dengan serius
karena materi ini sangat penting. Jadi tidak hanya penting untuk keempat calon guru penggerak ini, tapi untuk Bapak Ibu dan juga nanti ke depannya untuk kemajuan sekolah ini. Karena di situ juga bisa kita mulai dari pembinaan karakter dari disiplin positif itu. Baik, Bapak Ibu, atas nama Kepala Sekolah, saya membuka kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang disiplin positif dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Guru yang baik, kita harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Itu adalah ciri guru yang baik. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti, diantaranya disiplin positif. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan. Yang ketiga adalah keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat adalah kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah 5 posisi kontrol guru. Dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat. Saya akan memaparkan materi yang pertama dari budaya positif, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya adalah belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku mereka ke arah yang lebih baik. Berikut adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, dan bahasa maupun latar belakangnya. Berdasarkan modul yang kita pelajari pada 1.4 tentang budaya positif, ada 3 dasar nilai-nilai kebajikan. Yang pertama adalah profil pelajar Pancasila, diantaranya beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, dan kreatif serta bernalar kritis. Kemudian berdasarkan IBO Primary Years Program, nilai-nilai kebijakannya itu ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Lanjut pada kebajikan yang berikutnya, itu berdasarkan keterampilan hidup atau life skill. Itu ada dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Lanjut, materi berikutnya yaitu motivasi dan perilaku manusia. Secara umum, motivasi itu terdiri atas 2, yaitu ada motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Jadi motivasi ekstrinsik itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Dan berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Bapak Ibu, selama ini apakah Bapak Ibu mempunyai motivasi ekstrinsik? Bekerja dengan mengharapkan imbalan? Apakah ada Ibu? Oh tidak. Luar biasa buat Ibu Ati. Kemudian ada motivasi yang kedua, yaitu motivasi intrinsik, di mana motivasi ini mengajarkan kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, yang kita inginkan, seperti itu. Dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai kebajikan yang kita percayai.
Lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu biasanya dia tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Bersifat satu arah karena hukuman ini hanya terjadi dari guru kepada siswa. Kemudian dia bisa berupa hukuman fisik, psikis, dalam hal ini verbal, kata-kata seperti itu. Kemudian konsekuensi. Konsekuensi ini dia terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman. Kemudian sikap guru itu selalu memonitor murid. Lanjut, restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi misalnya siswa melakukan kesalahan, jika kita menerapkan restitusi berarti dia mempunyai cara untuk bagaimana dia bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang berikut, restitusi ini terjadi akibat adanya proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Ini ice breaking-nya adalah membuat kata dari huruf terakhir yang disebutkan oleh teman yang pertama. Tapi dia yang kemarin itu kalimat, Pak. Ini hanya kata saja. Tapi kita pakai nama negara. Oke. Contoh, dari saya duluan ini. Langsung terjadi begini ya. Dari saya Amerika. Huruf terakhirnya apa? Maka A, negara berikutnya akan disebutkan oleh ibu. A. Oke? Bisa? Bisa. Ini dia butuh konsentrasi, Ibu. Karena jam begini jam masuk ini. Amerika. Oke, saya mulai dari mana? Apakah CGP juga? Oke, dari CGP dulu. Saya mulai dari Bu Neti. Saya mulai dengan negara Belanda. Nigeria. A. Australia. A. Arab Saudi. I. Indonesia. India. A. Amsterdam. Negara. Ulang. Amerika. A. Negara A. Ayo. Ambon. Australia. A. Sudah. Afrika. A. Namanya. Albania. A. Azerbaijan. N banyak. N apa itu? Nigeria. Nepal. L. Laos. Swiss. Oke, baik, terima kasih. Oke, boleh ya? Karena kita 3 materi lagi. Ya, saya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada pertanyaan semantik dulu ini untuk teman-teman semua. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Oke? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Karena? Oke, silakan Pak. Karena dengan keyakinan sehingga mampu membentuk para siswa itu lebih percaya diri dan lebih meningkatkan dia punya kualitas diri sehingga dia mampu lebih pede atau percaya diri. Terima kasih. Aplaus dulu buat Pak Harun. Ada yang lain? Mengapa keyakinan bukan peraturan? Pak Kevin? Oh, Ibu Ulfa. Baik, Ibu. Ya, kalau peraturan berarti ada unsur pemaksaan.
Sedangkan kalau keyakinan, dia yakin bahwa apa yang dia akan lakukan itu sesuai dengan hati nurani masing-masing dan sifat apa atau sikap mereka masing-masing tanpa ada paksaan. Ya, luar biasa. Kemudian, mengapa adanya keyakinan kelas itu penting? Untuk terbentuknya sebuah budaya positif. Kemudian yang ketiga, bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif. Untuk menjawab pertanyaan tadi, ada pertanyaan lanjutan Bapak Ibu. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Kenapa Pak? Supaya aman. Supaya aman. Oke, Ibu Nani. Mengurangi tingkat kematian karena cedera berat di bagian kepala. Oke, ini mengurangi tingkat kematian. Ada yang lain? Mengapa menggunakan helm saat berkendara, Ibu Risna? Supaya selamat. Ya, supaya selamat. Kita lanjut. Mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat, terutama untuk pandemi kemarin? Mengapa? Menghindari virus dan tetap higienis. Menghindari virus dan tetap higienis. Ada yang lain, Ibu Eka? Untuk apa itu kita selalu mencuci tangan? Kebersihan. Menjaga kebersihan. Ada lagi? Pakai? Sama saja. Ya, kita lanjut. Nilai-nilai keselamatan yang tadi disebutkan oleh Ibu Cindy itu adalah salah satu nilai penting kenapa kita harus menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2. Itu untuk selamat. Kemudian kesehatan. Ini adalah nilai yang berkaitan dengan pertanyaan yang kedua tadi. Kenapa kita harus sering mencuci tangan dan menggunakan masker? Untuk menjaga kesehatan kita. Dan ini adalah sebuah bentuk dari keyakinan yang sudah kita yakini tanpa ada paksaan dari orang lain. Betul Bapak Ibu? Lanjut. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi itu yang akan disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Itu semua memahami hal itu. Dan itu adalah suatu keyakinan. Nilai-nilai kebajikan menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Ini berkaitan dengan motivasi intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Kita punya siswa di sekolah juga demikian Bapak Ibu. Jadi mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang ada di sekolah kita. Apa saja nilai-nilai kebajikan di balik peraturan-peraturan tersebut. Sehingga hanya sekedar mengikuti peraturan itu ataukah mereka mengikuti peraturan itu karena ada keyakinan dalam diri mereka sendiri. Pembentukan keyakinan sekolah. Jadi untuk membentuk suatu keyakinan sekolah ada beberapa langkah yang bisa dilakukan. Yang pertama, keyakinan kelas itu dia bersifat abstrak daripada peraturan. Bapak Ibu sudah buat kesepakatan kelas? Sudah, oke. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk kalimat-kalimat positif. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Prosedur pembentukan keyakinan kelas. Yang pertama, mempersiapkan warga sekolah atau murid-murid di sekolah atau kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati
disepakati di sekolah atau kelas. Biasanya di awal tahun ajaran baru, saat kita sebagai guru ataupun wali kelas, saat kita masuk di Januari kan pasti ada kan? Kita berkumpul, kemudian kita buat, biasanya dulu itu kita tahu kesepakatan kelas, bukan keyakinan kelas. Kesepakatan kelas itu yang kita selalu buat. Kemudian mencatat semua masukan dari murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar, di mana semua anggota kelas atau warga sekolah bisa melihat hasil curah pendapat tersebut. Berikutnya, susunlah keyakinan kelas sesuai dengan prosedur pembentukan keyakinan sekolah. Kemudian gantilah dengan kata-kata yang positif. Misalnya, ada kalimat negatif nih. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kita ganti, berjalanlah di kelas atau koridor. Kalau yang pernah saya lakukan, dilarang menggunakan HP di kelas. Itu kalimat negatifnya ada. Saya ganti, gunakanlah HP di kelas jika diizinkan oleh guru. Itu kalimat positifnya. Jadi contohnya seperti itu. Kemudian tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Selanjutnya ajak warga sekolah atau murid untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Lanjut, tinjau ulang keyakinan yang sudah dibuat. Kemudian setelah keyakinannya sudah selesai dibuat, maka semua warga sekolah dipersilahkan untuk meninjau ulang. Dan yang terakhir, keyakinan sekolah atau kelas selanjutnya bisa diletakkan di dinding kelas atau di tempat yang mudah dilihat oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas itu, guru sangat berperan aktif dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah dengan adanya kesepakatan antara guru dengan murid. Jadi keyakinan kelas itu bukan kesepakatan antara kepala sekolah dengan murid, teman-teman guru. Jadi keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dengan murid. Ada antara wali kelas dengan muridnya secara keseluruhan, ada juga antara guru mapel dengan siswa di kelas tersebut. Kemudian keyakinan sekolah atau keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Nah, ini adalah salah satu poster dari kelas 10.3 yang sudah dibuat oleh mereka, tadi baru di print out. Ini nilai kebajikannya saya ambil dari nilai-nilai kebajikan profil pelajar Pancasila. Jadi kalau untuk, mohon maaf sedikit kabur, untuk beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu nilai kebajikannya adalah, ada yang bisa baca? Tidak bisa. Nilai kebajikannya adalah berdoa. Kalau kita berdoa sebelum dan setelah memulai pelajaran, kemudian bersikap jujur, itu adalah salah satu contoh nilai kebajikan dari profil pelajar Pancasila untuk elemen yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bergotong royong, berarti kita bekerja sama. Kemudian kalau berkebinekaan global, berarti kita menghargai kebinekaan atau toleransi. Kemudian untuk bernalar kritis, berarti orangnya kritis, dia selalu bertanya atau dia selalu mengolah informasi yang didapat. Dia tidak serta harus menerima informasi tersebut. Kemudian kreatif, berarti dia memiliki ide-ide yang cemerlang. Dan yang terakhir adalah mandiri, berarti dia bertanggung jawab baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Nah, ini adalah contoh keyakinan kelas. Setiap anggota kelas perlu belajar, pastinya. Senang, melakukan tugas, saling menghargai, merasa aman, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, kemudian percaya dan menghormati orang lain, serta barang miliknya, kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas, dan senantiasa membantu orang lain. Dalam hal hormat menghormati, kami meyakini bahwa, ini keyakinan dari siswa, misalnya kita ambil contoh. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kemudian dalam hal bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Dan hal-hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu awalnya dari sebuah peraturan, kemudian kita mengalihkan ke kesepakatan.
Setelah itu baru ke keyakinan. Kita hubungkan dengan hal-hal atau nilai-nilai kebajikan yang abstrak. Disiplin, tolong menolong, seperti itu adalah salah satu keyakinan, contoh nilai-nilai dari keyakinan. Ya, baik teman-teman guru hebat. Kita akan lanjut pada. Jadi untuk materi terakhir ini saya berharap Bapak Ibu bisa fokus karena ini hal penting. Dan sebelumnya kita perlu melakukan yang namanya speaking. Ada saran speaking apa nih kira-kira yang mau kita lakukan? Apakah menyusun kalimat dari kata yang terakhir? Setuju? Oke, jadi kita akan bermain menyusun sebuah kalimat dari kata terakhir yang diucapkan oleh orang yang sebelumnya. Contoh, saya sebagai orang pertama. Untuk menjadi guru hebat, saya mengikuti program guru penggerak. Penggerak dimulai dari diri. Diri perlu dikembangkan. Kembangkan. Kembangkan kemampuan diri untuk bermain. Lain. Baik belum tentu benar. Benar. Benar belum tentu baik. Ya baik teman-teman guru hebat.
Iya Bapak Ibu, jadi pada tahap ini saya membagikan post-it kepada anak-anak untuk menuliskan kesepakatan berdasarkan peraturan yang sudah dibuat bersama seperti itu. Jadi masing-masing anak akan menulis kesepakatan itu, kemudian mereka akan tempelkan di papan. Nah, di sini saya membagi papan menjadi dua, yang sebelahnya itu nanti ada kesepakatan secara umum, kemudian yang sebelahnya nanti ada keyakinan. Jadi anak-anak menempelkan hasil tulisan mereka terkait dengan kesepakatan kelas yang dibuat. Jadi setelah ditempel, selanjutnya saya akan membaca jika ada yang sama, karena siswanya kan ada 42 orang nih, jadi jika ada yang sama saya akan mengurutkan seperti itu. Jadi kalau disiplin berarti disiplin kita pisahkan. Kalau masalah HP kita pisahkan lagi, masalah kebersihan kita pisahkan lagi seperti itu. Jadi di sini saya memilah, saya lihat mana yang sama, saya urutkan. Setelah itu kesepakatan kelasnya saya bacakan kepada anak-anak. Saya bacakan, lalu selanjutnya dari kesepakatan itu akan dibentuk yang namanya keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas ini dia kalimatnya agak panjang dan tidak boleh banyak Bapak Ibu, minimal 5 sampai 7 saja, agar anak-anak gampang mengingatnya. Nah, ini ada satu kesepakatan bahwa anak-anak akan sama-sama menjaga kebersihan kelas. Ini kesepakatan mereka. Nanti ada keyakinan kelas lagi yang dibuat dari kesepakatan tersebut. Nah, menggunakan handphone dengan bijak. Kalau dalam peraturan biasanya dilarang menggunakan handphone selama proses pembelajaran karena dia mengandung kata negatif, ada tidaknya kita harus ganti menjadi kata-kata positif. Jadi gantilah dengan gunakan handphone dengan bijak seperti itu. Jadi dari kesepakatan tadi selanjutnya saya bagikan post-it lagi buat anak-anak untuk menuliskan keyakinan keras mereka berdasarkan
hal-hal baik yang mereka yakini dari kesepakatan yang sudah dibuat. Nah, ini adalah hasil dari keyakinan kelas yang ditulis oleh anak-anak. Mereka tempelkan sementara itu di dinding papan yang sebelah. Nanti setelah itu saya memilah lagi karena ada 42 siswa, otomatis ada 42 lembar post-it. Jadi saya memilah lagi, jika ada yang sama saya urutkan, dan dari banyak itu kita ambil minimal 5, paling banyak itu 7. Nah, ini saya proses memilah, saya urutkan. Nah, ini sudah saya urutkan. Jadi dari hasil keyakinan kelas yang dibuat oleh anak-anak itu ada 7, secara umum itu ada 7. Dan saya meminta salah satu siswa untuk maju dan menempelkannya di lembar karton yang sudah tersedia di samping papan tulis. Kemudian yang kedua, kami bertanggung jawab atas kebersihan lingkungan sekitar. Kemudian yang ketiga, kami menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dalam segala hal. Kemudian kami yakin bahwa saling menghormati akan menciptakan suasana belajar yang harmonis. Dan yang terakhir adalah itu adalah contoh keyakinan kelas yang sudah saya terapkan di kelas. Jadi dari keyakinan kelas itu ada nilai-nilai kebajikan, ada bertanggung jawab, ada disiplin, kemudian ada kerjasama, saling menghargai, saling menghormati. Baik Bapak Ibu, mungkin sekian materi saya terkait dengan materi video saya terkait dengan penguatan keyakinan di kelas. Selanjutnya kita akan lanjut pada materi berikutnya. Iya, baik Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha yang terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita bisa terpenuhi dengan baik. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ini secara umum. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ini berkaitan dengan sandang, pangan, dan papan kalau dalam ilmu ekonomi. Jadi bertahan hidup itu ada makanan, pakaian, tempat tinggal, kemudian keamanan dan kesehatan. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Itu terdiri dari rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kemudian kerjasama. Kemudian kebutuhan dasar yang ketiga adalah penguasaan. Ini terkait dengan harga diri atau keinginan untuk dianggap. Kemudian memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Kemudian kebutuhan yang keempat adalah kebiasaan. Ini berkaitan dengan mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya, dan yang terakhir adalah kesenangan. Ini berkaitan dengan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Ya, kita lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Masih, oke. Kayaknya perlu ice breaking. Simpel saja. Kalau saya bilang SMA 1, Bapak Ibu jawab hebat. SMA 1 luar biasa. 2 kali ya. Oke, 1, 2, 3. SMA 1 hebat. SMA 1 luar biasa. Aplaus
buat Bapak Ibu semua. Oke, kita akan lanjut pada 5 posisi kontrol guru. Ini yang awalnya kita tidak tahu. Oke, ini berada di posisi mana ini selama ini? Apakah penghukum, pembuat merasa bersalah, pemantau, teman, ataukah manajer? Jadi saya akan menjelaskan satu-satu seperti apa posisi guru jika dia berada pada penghukum. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini misalnya kasus siswa tidak memakai atribut lengkap sekolah saat upacara bendera. Nah, di sini jika guru sebagai penghukum, maka dia langsung akan memberikan hukuman. Contohnya, hormat pada bendera selama 1 jam. Itu hukuman atau penghukum. Kemudian, jika guru berposisi sebagai pembuat merasa bersalah, maka beliau akan mengatakan berapa kali ibu atau bapak harus memberitahukan kamu. Kamu selalu saja mengecewakan ibu atau bapak. Jadi dari pernyataan itu siswa merasa kecewa. Kemudian dia merasa bersalah seperti itu. Kemudian jika posisi guru berada sebagai teman, itu dia punya pernyataannya, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak ya. Sekali ini saja, ya sudah, tidak apa-apa. Lain kali jangan terbuat seperti ini lagi ya. Nah, jadi kata-kata seperti itu tanpa kita sadari itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Seperti itu. Kita lanjut. Posisi kontrol sebagai pemantau itu seperti apa? Nah, jadi kalau guru sebagai pemantau, beliau akan melakukan hasil analisis seperti itu. Ada data atau ada grafik atau ada catatan-catatan kecil. Jadi di sini dia akan mengatakan kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beri atributnya di koperasi dan jangan diulang lagi. Seperti itu. Jadi kan di sekolah sudah pasti ada aturan bahwa harus menggunakan pakaian dengan atribut lengkap. Dan dia sudah sering, siswa ini sudah sering melakukan kesalahan. Jadi kalau dalam posisi pemantau, guru akan mengingatkan kembali hal itu. Kemudian posisi yang terakhir adalah manajer. Nah, di posisi manajer ini adalah posisi yang sangat disarankan oleh guru. Karena di posisi ini, dari pernyataannya, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kita memberikan pemahaman yang baik kepada anak terkait dengan kesalahan yang sudah dibuatnya. Setelah itu, kita berkolaborasi, berdiskusi bersama, mencari solusinya. Tapi solusi itu diberikan dulu kepada siswa. Siswa sendiri yang akan mencari, saya bisa berbuat apa seperti itu. Nah, ini sekarang nih, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini di posisi kontrol mana ini? Ibu Ita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Apakah teman, pemantau, atau manajer, ataukah merasa bersalah, atau penghukum? Saat guru mengeluarkan kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Merasa bersalah. Jadi dari pernyataan itu siswa akan merasa bahwa dirinya melakukan kesalahan. Seperti itu. Iya. Merasa bersalah ya Pak ya. Oke, sekarang yang kedua. Kamu tidak pernah benar melakukannya? Penghukum, pemantau, teman, manajer, ataukah yang mana itu? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ya, penghukum, betul penghukum? Atau pemantau? Pemantau, iya pemantau. Berikut, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya betul sekali manajer. Kemudian, ayolah lakukan demi ibu. Teman, ya benar sekali. Terima kasih atas inputnya Bapak Ibu. Kita lanjut segitiga restitusi. Jadi tadi sudah ada pembahasan mengenai apa itu restitusi. Dan ini adalah restitusi itu adalah proses dialog yang dijalankan oleh guru
agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, terkait dengan menstabilkan identitas, jadi berdasarkan prinsip kesalahan, bahwa kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi saat siswa melakukan kesalahan, yakinkan kepada dia, jelaskan kepada siswa tersebut bahwa itu adalah proses pembelajaran. Karena dari kesalahan itu dia pasti akan belajar bagaimana memperbaiki dirinya. Terkait dengan menstabilkan identitas, biasanya ada percakapan antara guru dengan siswa. Itu yang terjadi, misalnya dari guru akan menyampaikan berbuat salah itu hal yang wajar, seperti itu. Kita akan mengatakan kepada siswa seperti itu. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian bapak atau ibu juga sudah pernah melakukan hal itu. Ini adalah bentuk-bentuk dari menstabilkan identitas dari siswa tersebut. Kemudian validasi tindakan yang salah ini berdasarkan pada prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi saat kita, dalam hal ini manusia, begitu juga dengan anak, dia melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhannya yang belum terpenuhi. Pernyataan yang biasa diajukan oleh guru saat melakukan validasi tindakan yang salah ini, diantaranya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Kemudian, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk lagi daripada itu. Ini adalah pernyataan-pernyataan dalam validasi tindakan yang salah. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinan ini dia berdasarkan pada prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi dari diri kita sendiri, seperti itu. Pernyataan yang sering dilontarkan kepada guru, baik itu pernyataan maupun pertanyaan, apa keyakinan kelas kita? Jadi saat di tahap ini kita akan bertanya kepada siswa, apa keyakinan kelas kita? Kemudian nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti itu. Kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Dan saat dia menjawab, kita akan melakukan diskusi lebih mendalam lagi untuk memperbaiki dirinya. Nah, ini adalah satu contoh segitiga restitusi yang sudah saya terapkan di sekolah ini. Ini berkaitan dengan salah satu siswa yang hasil kerjanya itu selalu disontek oleh temannya, dan dia marah di sini. Dia marah, kemudian dia mengeluarkan kata-kata kotor terhadap temannya yang melakukan hal itu. Kemudian dia menggebrak meja, lalu saya memanggil orang itu, anak itu, untuk melakukan segitiga restitusi dalam hari ini untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Jadi di sini ada tindakan yang dilakukan oleh rekan guru. Nah, Bapak Ibu, dalam tayangan video tadi, langkah yang sudah saya lakukan sesuai dengan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi siswa ini kasusnya itu adalah dia merasa marah karena hasil ulangannya atau tugasnya itu selalu dicontek oleh temannya. Jadi hal yang dilakukan kepada temannya itu adalah dia memarahi temannya, dia menggebrak meja temannya, bahkan dia mengeluarkan kata kotor
terhadap temannya. Selanjutnya dia dilaporkan kepada saya, karena saya sebagai wali kelas, saya memanggil siswa tersebut. Kemudian saya menstabilkan identitasnya, saya tanya dulu tadi apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian setelah itu saya melakukan tindakan yang berikut, yaitu validasi tindakan yang salah. Saya mengecek kembali apakah yang dilakukan itu sudah betul atau belum. Ternyata dia melakukannya karena ada satu kebutuhannya, dia melindungi apa yang punyanya dia, seperti itu. Dia mengatakan bahwa masa iya saya kerja susah-susah baru teman mencontek, seperti itu. Kemudian saat menanyakan keyakinan, saya menanyakan kepada dia terkait dengan keyakinan kelas yang sudah pernah kami buat, apa yang telah dia langgar dari keyakinan tersebut. Apa yang telah dia langgar dari keyakinan tersebut. Dan dia menyampaikan, oh ternyata dia melanggar satu keyakinan, yaitu menghargai. Ya, jadi dia menanyakan keyakinan ini yang seperti tadi. Ya, baik Bapak Ibu, selanjutnya ini adalah kegiatan akhir. Jadi dalam bentuk ini bahwa dalam penerapan disiplin positif itu hendaknya guru memiliki standar kepribadian. Ini sesuai dengan standar pendidikan nasional, di mana guru harus memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik agar guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Misalnya, guru itu harus berada pada posisi kontrol sebagai manajer. Dan dia akan bisa melakukan tugasnya di mana dia akan bertindak sebagai among. Among ini berarti manajer yang harus menuntun. Baik, teman-teman guru hebat, kita sudah berada pada akhir dari sesi kegiatan diseminasi budaya positif kita hari ini. Tapi sebelumnya, saya akan meminta salah seorang guru untuk merefleksikan apa yang dia peroleh dari kegiatan diseminasi budaya positif hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Semangat. Ya, alhamdulillah saya di sini penjelasan yang saya ikuti tadi mengenai penghukum dan mencari solusi. Ya, di sini salah satu siswa saya yang lagi heboh-hebohnya, hampir semua guru ya, dia melakukan pelanggaran seperti apa yang sudah disampaikan oleh. Mungkin saya sendiri, saya akan membuka ada beberapa hal yang mungkin saya belum terlalu paham atau belum melangkah sampai ke situ. Ternyata apa yang saya lakukan adalah menghukum. Iya, dari sini saya bersyukur dengan ikut kegiatan ini ada motivasi bagi saya bahwa ke depan saya akan berubah dan saya akan mendampingi anak-anak saya dengan apa yang sudah disampaikan oleh guru-guru hebat tadi. Insya Allah, mari kita berubah dengan adanya kegiatan ini. Apa yang belum kita paham, kita akan paham di sini. Dan mari sama-sama kita melakukan perubahan untuk kebaikan anak-anak didik kita semua. Terima kasih untuk ibu-ibu hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih Bu Ita, jadi luar biasa. Seperti kita ketahui, Bu Ita itu mempunyai salah satu siswa atau anak walinya itu yang selalu akhir-akhir ini menjadi sorotan karena ada, jujur saja, ada kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Jadi kita harus memahami bahwa saat siswa melakukan kesalahan, berarti ada kebutuhan dasar dari siswa tersebut yang belum terpenuhi. Tinggal bagaimana kita sebagai guru bisa menjadikan posisi kita sebagai posisi manajer, lalu kita menjalankan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan dari anak-anak tersebut. Saya berharap
kegiatan diseminasi budaya positif hari ini bisa menjadi hal yang terpenting dan menjadi perhatian bagi Bapak Ibu semua yang hadir. Mari kita saling berkolaborasi untuk bagaimana cara kita menyelesaikan siswa kita yang bermasalah, bagaimana cara kita membangun budaya positif di sekolah kita yang tercinta ini. Itulah harapan kami, semoga kegiatan ini bisa menjadi hal yang sangat diperhatikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih Bapak Ibu hebat semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.